saya sudah berbicara di Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bandung Barat, ya, otaknya dari Bandung Barat. Kalau nyata ya kan otaknya aja udah lumpuh. Bagaimana kita coba bincang-bincang dengan kepala pendapatan daerah dengan Pak Hasan ini ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam. Ini sahabat saya lama ya, dari berjuang dari awal sampai alhamdulillah sekarang. Bandung Barat istilahnya ini Pak, ini lagi viral nih tentang penolakan dari Bupati Kabupaten Bandung, dari Gubernur Jawa Barat tentang anggaran perubahan. Tapi saya ingin melihat perspektif dari asli pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat. Apakah memang dengan situasi Bandung Barat seperti itu sudah memenuhi target dari asli pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat, yang mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat Bapak sudah bekerja semaksimal mungkin dengan kapasitas Bapak sudah mengurus sejauh mana asli pendapatan asli dari masyarakat Bandung Barat perlu tahu ya kan sejauh mana seperti itu. Bapak silakan jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Badan Lautan Daerah Bandung Barat ini baru terbentuk kurang lebih setahun setengah. Yang sebelumnya kita bergabung di BPPKAD sebelumnya. Nah, sekarang berubah jadi BKAD. Tentunya kita berharap dengan adanya badan ini peningkatan pendapatan asli daerah juga bisa meningkat. Dan alhamdulillah, kalau kita lihat dari tren tahun-tahun sebelumnya, tahun ini termasuk peningkatan yang cukup signifikan. Kalau di target burdi kita itu di angka 482 miliar sekian. Tapi karena setelah kita evaluasi, perubahan ada penurunan sekitar 2 miliar. Jadi target perubahan di angka 480 miliar. Nah, sampai dengan hari ini tanggal 14 November, kita sudah menyentuh angka 419. Ya, kurang lebih 420, artinya kurang lebih 60 miliar lagi. Ya, untuk target di 2022. Ya. Kalau dilihat dari per jenis pajak, dari 10 jenis pajak itu, insya Allah bisa akan tercapai. Kalau kurang ya kurang sedikit. Jadi semua jenis pajak, hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan, parkir, aliansi, PBB dan IPT. Pasar yang lebih dominan itu untuk pajak daerah itu yang dominan itu BPHTB. Jadi setiap kabupaten kota itu memang dominannya dengan BPHTB. Ya, kita di perubahan ini ada kenaikan dari target mungkin 161 meningkat menjadi 168. Iya. Kemudian diikuti urutan kedua itu PBB di angka 118 miliar. Kemudian baru pajak penerangan jalan di angka 63 miliar. Baru disusul restoran 48 miliar setengah. Kemudian baru hotel, kemudian air tanah 28 miliar. Apa yang menjadi kendala dengan pajak di sini? Kendala utama
kesadaran masyarakat, terutama wajib pajak ini masih sangat rendah. Ya. Kesadaran mereka untuk membayar pajak itu masih rendah. Kita terus lakukan sosialisasi pendekatan-pendekatan kepada wajib pajak. Karena image mereka ini pajak ini sudah selalu digelapkan. Ya, ada pemain pajak, petugas lapangan tidak di store. Tapi alhamdulillah untuk Kabupaten Bandung Barat, karena saya sudah lama di pendapatan, yang saya selalu tekankan kepada kawan-kawan di pajak ini, hati-hati. Itu bukan hak kita. Cukupkan dengan kita kerja dengan gaji, kemudian ada TPP kita, dan kemudian kita ada intensi dari ketercapaian target yang sudah kita capai, dan itu pun sudah cukup. Jadi insya Allah lah untuk kawan-kawan untuk di pendapatan itu clear, tidak ada nih. Termasuk kalau ada menemukan silakan dilaporkan, saya kasih hadiah. Nah, kalau bisa menemukan staf saya bermain-main, ada bukti nyatanya, ada buktinya bisa dibuktikan secara data, atau saya kasih hadiah. Nah, Masyarakat kalau ada yang bermain-main tentang pajak, ya lapor aja. Ya kan, bahkan hadiah ini luar biasa, maka hadiah karena kan hampir bukan rahasia umum ya Pak ya kan, kadang-kadang pimpinannya tegas tapi di bawahnya beda lagi ya kan. Mudah-mudahan KBB tidak seperti itu ya Pak ya. Karena ujung tombak istilahnya pemerintah Bandung Barat itu bisa bergerak itu daripada pendapatan asli daerah ya kan. Ya, itu juga semua berkat kerjasama kawan-kawan semua dan wajib pajak. Dan kita juga selalu wanti-wanti kepada wajib pajak, yakini kalau Bandung Barat itu pasti beda. Tapi kan gini Pak, tadi saya mohon maaf dipotong. Kan dengan situasi saat ini kan kebutuhan Bandung Barat itu sangat luar biasa Pak, dari infrastruktur, dari bantuan-bantuan, terus berapa persen yang bisa ditanggulangi oleh istilahnya Bapak sebagai pemungut pajak itu dari kebutuhan APBD Bandung Barat? Idealnya itu minimal itu di angka 30-40%. Nah sekarang APBD kita berapa? Hampir 3 triliun. Nah sekarang PAD kita cuma di angka anggap saja ini dibulatkan 500 miliar. Nah berarti berapa persen? Lebih Pak dari Berapa persen itu? Kalau setengahnya saja kan 10%-nya kan 10%-nya kan berarti 300 juta. Iya. Berarti baru sekitar 15%. Jadi belum mencapai target ya. Bukan mencapai target idealnya. Idealnya 30%. Idealnya 25-30%. Jadi untuk nge-push daripada hasil pendapatan ini baru punya cara juga Pak. Yang itu dijelaskan ada 2 cara, intensifikasi dan ekstensifikasi. Kalau intensifikasi itu wajib-wajib pajak yang sudah ada kita tingkatkan ketaatannya dalam membayar pajak. Makanya kita pasang alat. Kita sudah pasang alat itu di 100 WP untuk alat perekam pajak. Dan sekarang itu sistemnya software. Jadi alatnya tidak kelihatan. Ya, ditanam di dalam sistem mereka dan itu langsung terinformasi ke dashboard kita. Jadi kita tahu sekarang daun hari ini dapat berapa kita masuk. Oh saya tahu ya. Jadi kan kadang-kadang kan begini. Kemarin contoh ya saya bikin acara di KP Tibra itu di Punut. Itu sampai 18% Pak. Itu biaya PPN PPH. Iya kan. Itu benar Pak. KP Tibra dimasuki Syarwa itu memang sebetulnya pajaknya berapa persen sih Pak? Pada daerah 10%. Kenapa itu? Kalau 14% itu
dari mana ya? 8%nya apa lagi? Ya nggak tahu, waktu itu saya di sekian ya, awal ya, awal pembayaran itu saya 5 juta belum ditambah lagi kan, terus tiba-tiba ditambah lagi hampir 800 sekian. Harusnya kan kalau 10% berarti 500.000 ya dengan PPN PPH. Apakah memang PPN PPH itu 10% atau 8%? Kalau untuk pajak seperti makanan itu gimana Pak? 10%. Wah. Kalau PPN saya kurang tahu, ada di ranah pajak desa. Oh tidak ada ya Pak. Itu perlu dipertanyakan ke KP Tibran ya. Apa namanya? KP Tibran Pak. Tapi Tibran. Di Tibran daerahnya? itu daerah Cisarua. Kalau nama Mas Diri, Tibran. jadi kenapa pajaknya lebih tinggi daripada ketentuan yang diberlakukan seperti itu? Jadi tanggal kemarin bayar berapa? Ya tambah lagi. Enggak bayar untuk acaranya. Untuk acaranya saya kemarin kan saya bayar 5 juta. Tiba-tiba ditambahin pajak lah sekitar 800 sekian lah. Sama. Iya, makanya. Kalau 5 juta kan cuma 500.000. Iya, makanya saya juga bingung ya kan. Terus saya penambahan lagi karena kebutuhan banyak tamu-tamu, akhirnya saya tambah lagi ya kan. Jadi ya nantilah kita akan konfirmasi lagi ke KPI ternyata seperti itu yang dikenal bahwa pajak daripada makanan hanya 10%. Ada kiat-kiat nanti ke depan Pak? Kan ini belum mencapai target ya Pak. Kalau Bapak tidak sampai target gimana ya Pak nanti di akhir 2012? Ya konsekuensinya kan intensif hidup tidak akan cair. Intensif tidak akan cair Pak. Akan ada evaluasi gimana Pak? Jadi evaluasi penetapan target yang harus kita lakukan. Apakah evaluasi dari pegawai bawahan Enggak. Yang jelas kita sudah bekerja keras, termasuk menjaga kerjasama dengan kejaksaan untuk penagihannya. Kita bekerja sama dengan kejaksaan. Terus nanti di akhir tahun kita juga akan membangun kerjasama dengan Polres. Untuk Polres ini digunakan untuk titik fokusnya ke pajak yang tanah. Nah perusahaan-perusahaan ini kan kadang-kadang ada yang melakukan secara tidak benar. Ada sumbernya 3, sumber bornya dilaporkan cuma 1. Nah kita bersama dengan pajak intelijen di Polres, insya Allah. Kalau untuk kejaksaan kita untuk masalah penagihan. Kita cukup banyak, hampir di angka mungkin sekitar 6,5 miliar sih dari kejaksaan. Itu rencana apa Pak? Penandakan MOU sudah ya. Jadi tinggal pengaplikasian ya kan. bukan tinggal, dan sedang berlangsung. Sudah ada ditemukan Pak? Ya itu 6,5 miliar selama setahun ini. Mengendap. Bukan, ya sudah kita tarik. Ditarik ya Pak. 6,5 miliar. Tapi Bapak kan bilang ada seperti pengambilan air tanah ya, yang tadinya 1 titik bisa 3 titik, itu sudah ada temuan Pak? Sudah Ada ya? Itu sudah ditemukan oleh petugas kita di lapangan. Dari industri atau industri ya? Ya tugas luar biasa Bu. Bapak Kepala Dinas pendapat tadi dengan segala cara bekerja dengan kepolisian, bekerja dengan kejaksaan. Ingin kenapa? Ingin istilahnya pajak pendapatan dasar itu meningkat ya Pak ya. Jadi itu luar biasa ya kan. Jadi saya percayalah dengan Pak Hasanuddin yang bekerja dengan ikhlas, dengan lillahi ta'ala ya kan, bahwa semua itu sudah diatur sama yang kuasa ya Pak ya kan. Kita harus acukan jempol ya kan, bahwa apa yang istilahnya diusahakan oleh Pak Kades itu didukung sama semua lagi, termasuk kepatuhan wajib pajak ya Pak ya kan. Jadi transparansi setiap pabrik untuk melaporkan sumur bor ya resapan ya. Jangan sampai ada sidak Pak. Pernah melakukan sidak Pak? Sudah. Sudah ya. Udah pernah, bahkan pernah melakukan sidak, ini luar biasa ya. Ternyata kenapa Pak tidak, Bapak kan
selama ini kan ada wartawan tidak dilibatkan sidangnya Pak, biar terpublikasi gitu Pak. Kayaknya biasa-biasa. Sekarang saya mau dipublikasikan. Dan perlu kita ketahui dari tahun sebelumnya, tahun 2001 ke 2002 ini, secara angka pajak itu meningkat 100 miliar lebih. Luar biasa. 100 miliar lebih ada peningkatannya dari tahun yang lalu. Tapi tercapai itu Pak, Ya, peningkatannya. peningkatannya. Ya, ada peningkatan kurang lebih 100 miliar lebih. Berkat dukungan kawan-kawan. Jadi banyak usaha yang kita lakukan. Seperti PBB ini, kawan-kawan ini melakukan penyisiran. PBB langsung ditagih door to door. Karena ada juga, nanti juga Bang Rabi ini, masih banyak juga, bukan masih banyak, ada beberapa oknum, kadus, ini yang menyimpang, karena hasil tagihan di PBB masyarakat itu diendapkan, tidak diorganisasikan. Nah ini kita lakukan operasi penyisiran ke desa-desa langsung, ke kampung-kampung, door to door. Ya, sampai ke Gunung Halu, Rombak, Sumatera, Ciamplas, dan sebagainya. Tapi gini Pak ya, kan saya mendapatkan informasi ya kan, bukan saya kan, di mertua saya kan naik pajaknya luar biasa, tapi malah tetangga negaranya karena satu daerah kan itu sudah berubah daripada nilai harga tanah tetap seperti biasa Pak ya. Itu apakah tidak ada penelusuran kepada wajib pajak seperti itu? Daerah mana dulu? Daerah Batu Jajar Timur. Ada kenaikan, tetangganya tidak naik gitu. Oh. Kenapa? Ini mah saya yang merasakan. Kenapa mertua saya naik, tapi di tetangga sudah, padahal sudah itu satu daerah ya. Mungkin lah yang bisa lihat di daerah mana kita survei. Jadi daerah timur itu yang akan bahkan nilai pajakku di bawah 100.000. Luas tanahnya luar biasa ya. Oke lah guys ya. Ternyata kita harus ajukan jempol kepada Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah, berusaha semaksimal mungkin untuk menaikkan pendapatan asli daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat dengan ingin 30% ya Pak ya. Jadi menutupi 30% ya. Tapi saya akan dukung ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Dengan kekurangan sekarang targetnya kurangan berapa miliar lagi Pak? Sampai dengan hari ini berarti kalau 120 kurang 60 lagi, 60 miliar. 60 miliar. Mudah-mudahan bisa tercapai Pak Hasan ya. Nah, jadi dengan keyakinan, dengan kerja keras, apa sih yang tidak mungkin ya? Insya Allah ya dengan target 60 miliar lagi kita dukung lah. Bahwa tidak mudah untuk memupuk kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Saya channel Bang Raul ingin menggugah hati masyarakat bayar pajak dengan sesuai waktunya ya Pak ya. Jangan sampai dikejar-kejar lagi ya Pak ya. Jadi ini ya intinya kesadaran lah kepada masyarakat bahwa pajak itu untuk penting. Apa untuk penting kenapa? Untuk mendukung pembangunan daerah ya Pak ya. Dengan Anda membayar pajak, insya Allah pembangunan daerah akan merata. Itu saja guys ya. Terima kasih Pak Hasan ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat masyarakat Bandung Barat, khususnya pada umum masyarakat Jawa Barat. Itu aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.